Assalamualaikum. Alhamdulillah, sehat semua anak-anak? Sebelum belajar seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Hisam, pimpin doa ya. Mari berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Siapa yang nggak masuk? Najwa. Kenapa Najwa? Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang laju reaksi. Nah, ada yang masih ingat apa itu laju reaksi? Apa arti laju reaksi? Siapa yang mau ini? Siapa yang bisa jawab? Ya, Khalifah. Reaksi adalah laju yang berkurangnya konsentrasi dalam bertambahnya konsentrasi Ya. hasil reaksi. Ya, Satuan waktu. Ya, jadi laju reaksi itu laju bertambahnya hasil reaksi persatuan waktu. Ada yang mau melengkapi? Ya, Ina. Laju reaksi adalah laju kurangnya konsentrasi reaksi Ya. atau bertambahnya konsentrasi hasil reaksi setiap satuan waktu. Ya, jadi laju reaksi itu adalah laju berkurangnya konsentrasi pereaksi persatuan waktu atau laju bertambahnya konsentrasi hasil reaksi persatuan waktu. Nah, jadi laju itu erat hubungannya dengan kecepatan reaksi ya. Nah, kalau berbicara dengan kecepatan reaksi berarti kalian masih ingat peristiwa apa saja yang lajunya cepat? Coba sebutkan 3 contoh peristiwa yang lajunya cepat. Coba Akbar. Pembakaran. Terus selain pembakaran apa lagi? Pelarutan. Hisam? Kembang api dibakar cepat ya, begitu dinyalakan koreknya langsung menyala. Nah, kalau ada yang cepat berarti ada yang lambat nih. Nah, yang lambatnya kira-kira apa? Coba. Reaksi apa? Perkaratan besi. Kemudian apa lagi? Ya, pembusukan maya juga bisa. Kemudian apa lagi? Pembusukan makanan kemarin ya. Nah, bagus, berarti alhamdulillah masih pada ingat ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang teori tumbukan. Tapi sebelumnya Ibu ingin tahu pengetahuan kalian di sini apa? Mengetahui pengetahuan awal kalian. Jadi kalian kerjakan tesnya. Jangan lupa diberi tanda pretest. Tutup bukunya. Ini karena pretest sebenarnya ingin mengetahui pengetahuan awal kalian. Kalian sudah tahu dulu teori tumbukan. Nah, ditulis di atasnya pretest ya. Isi sebisanya. Siapa yang pegang?
berarti harus dibentuk kelompok ya. Kelompokannya kita bentuk dengan cara berhitung aja. Akbar, coba berhitung. Kita bentuk karena ini 35, kita bagi 6 kelompok ya. Berarti satu kelompok ada 5. Sekarang 34 ya berarti. 34 berarti 5 orang bagi 1, 2, 1, 2, 3, 4. Sekarang silakan duduk kelompoknya. Pokoknya kelompok 1, kelompok 2, tengah kelompok 3, kelompok 4, pinggir sana kelompok 5, Ini kita akan mempelajari teori tumbukan. Ini ada bawah ya. Kompetensi dasar yang kita pelajari adalah menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Di sini indikator pencapaiannya menjelaskan terjadinya reaksi kimia menggunakan teori tumbukan. Nah, setelah pembelajarannya, tujuan yang ingin dicapai adalah satu, kalian itu dapat menjelaskan terjadinya reaksi kimia menggunakan reaksi tumbukan dengan benar. Jadi kalian paham bahwa reaksi kimia itu dapat menjelaskan terjadinya reaksi kimia dengan menggunakan reaksi tumbukan dengan benar. Tujuan keduanya adalah peserta didik dapat menjelaskan syarat terjadinya tumbukan efektif dengan benar. Nah, ini di sini Ibu mempunyai masalah yang harus kalian pecahkan. Gambar apa ini? Ya, korek api sedang diapakan ini? Dinyalakan ya. Mungkin kalian sering lah menyalakan korek api ya. Nah, di sini ada Andi yang hendak membakar sampah di pekarangan rumahnya. Ketika hendak menyalakan korek api, ia mencoba menggesekkan atau menumbuhkan kepala korek api pada sisi wadah korek api. Nah, itu juga kan reaksi kimia ya. Tapi korek apinya tidak mau menyala. Kadang kita kalau menggesekkan korek api nggak langsung nyala kan ya. Nah, kira-kira di sini masalah apa yang bisa dirumuskan, terus kalian nanti bisa mencari solusi apa. Nah, hubungkan dengan teori tumbukan yang sedang dipelajari. Ibu akan membagikan LKPD yang harus dikerjakan secara berkelompok. Sekarang Ibu beri waktu sekitar 22 atau 3 kelompok perwakilannya ya. Kalau semua nanti waktunya nggak cukup. Ya, sekarang sudah dimulai. Ya, nggak apa-apa. Kalau ada yang masih bingung, ada yang mau ditanyakan, boleh bertanya ya. Iya, bikin pertanyaan dulu di situ rumusan masalahnya, nanti solusinya di belakangnya. Ya, seperti pertemuan sebelumnya tuh, yang lagi reaksi. Ayo Bang Julfi, Bang Aunur, yuk. Semangat, semangat. Pertama.
sisi wadah. Kira-kira di mana tuh? Ya kadang-kadang kalau nggak nyala kemana tuh biasanya? Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menunjukkan solusi yang didiskusikan oleh kelompok kami. Nah, tadi permasalahan tentang koreksi. Kelompok kami, Kelompok 4, kelompok 5. Dari kelompok 5. Nah, kelompok 5 di sini udah berdiskusi, ada beberapa solusi yang bisa dicoba nih. Yang pertama, pastikan nanti menggeserkan kepala korek api dengan menggunakan tenaga yang kuat, karena jika tidak menggeserkannya dengan kuat, korek api tidak akan menyala. Nah, yang kedua, pastikan permukaan sisi wadah korek api yang dilapisi oleh pereaksi tidak menipis, agar saat kepala korek api bergesekan dapat menghasilkan api. Dan pastikan juga kepala korek api tersebut tidak dalam keadaan suhu yang lembab. Ya. Oke, itu hasil diskusi dari kelompok 5. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 6 akan membacakan agar terjadi tumbukan yang efektif, maka diperlukan 2 syarat, yaitu orientasi tumbukan molekul harus tepat dan energi pengaktifan yang cukup. Syarat menyalakan korek api yang benar harus pada arah yang tepat dan menggunakan tenaga yang cukup kuat. Ya, Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan ingin mempresentasikan hasil buat solusi korek api biar menyala. Yang pertama tuh kurangnya tenaga. Jadi kalau misalkan pengen ngegesekin korek api itu tenaganya juga harus dikeluarin biar apinya cepat menyala. Terus 2, karena korek apinya basah. Biasanya kan kalau korek apinya basah kan nggak nyala tuh apinya. Jadi kayak harus dikeringin dulu. Terus yang ketiga, karena kurangnya cara memegang yang salah. Kan kalau misalkan megang korek api kan kadang kan salah-salah aja tuh. Nah, kita tuh megangnya tuh di tengah-tengah. Reaksi kimia itu terjadi karena adanya tumbukan atau tabrakan dari partikel pereaksi. Tapi tidak semua tumbukan partikel tersebut bisa menghasilkan suatu produk. Nah, pembelajaran pada hari ini, teori tumbukan itu apa? Teori yang menjelaskan terjadinya suatu reaksi kimia. Nah, tumbukan yang bisa menghasilkan energi reaksi kimia, adalah tumbukan efektif. Nah, tumbukan efektif bisa terjadi dengan syarat 1, orientasinya benar, 2, frekuensinya betul, frekuensinya sering, yang ketiga ya energinya harus cukup. Nah, sekarang alhamdulillah pembelajaran sekarang sudah selesai, berarti kita ini kan post test. Nah, tutup bukunya, kerjakan post testnya, waktunya 10 menit ya. Terima kasih atas
pembelajarannya ya untuk hari ini. Jangan lupa untuk pertemuan hari Selasa kita membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.